Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa yang budiman, di dalam kitab Qurratul Uyun wa Mufarrijul Qalbil Mahzun, Imam Abil Lais As-Samarqandi menceritakan kisah seorang pemuda yang dipanjangkan umurnya sebab bersedekah. Beliau bercerita bahwa ada seorang pemuda tampan bertamu kepada Nabi Daud alaihissalam pada malam resepsi pernikahannya. Sedangkan malaikat maut duduk di samping Nabi Daud alaihissalam untuk memberi salam. Kemudian malaikat maut berkata, "Apakah engkau tahu siapa orang ini, wahai Daud?" Nabi Daud alaihissalam menjawab, "Ya, dia adalah pemuda beriman yang mencintaiku. Dia tidak senang memasuki rumahnya kecuali setelah mengunjungiku dan memberi salam kepadaku." Malaikat berkata, "Wahai Daud, umur pemuda ini tinggal 6 hari. Nabi Daud pun merasa sedih karena hal itu. Kemudian, setelah 7 bulan berlalu, ternyata pemuda tersebut masih hidup. Maka, tatkala malaikat maut datang, Nabi Daud alaihissalam berkata kepadanya, "Dulu engkau berkata bahwa umur pemuda tersebut hanya tersisa 6 hari. Malaikat menjawab, "Betul. Tetapi setelah 6 hari, aku membentangkan sayapku untuk mencabut ruhnya." Allah berfirman, "Wahai malaikat maut, tinggalkan hambaku, si Fulan. Karena sesungguhnya, dia pernah bepergian dan bertemu dengan seorang fakir yang sangat membutuhkan. Lalu si Fulan tersebut memberikan zakatnya kepada orang fakir itu. Si fakir pun sangat senang dengan zakat yang ia terima. Dia mendoakan si Fulan agar berumur panjang dan menjadi teman Daud alaihissalam di surga. Maka aku ridha dengan si Fulan, dan sesungguhnya aku telah mencatat dari umur yang tinggal 6 hari tersebut dengan 60 tahun, serta aku tambahkan 10 tahun. Jangan cabut nyawanya sampai selesai masa 70 tahun itu. Dan sungguh aku telah mencatat dia sebagai teman Daud alaihissalam di surga." Pemirsa yang budiman, menilik kisah di atas, kita dapat mengambil pelajaran bahwa dengan menunaikan zakat, kita bisa menolong sesama yang sedang membutuhkan dan mendapatkan pahala besar yang telah dijanjikan. Selain itu, zakat juga terbukti menjadi cara ideal di mana kesetaraan ekonomi dalam masyarakat dapat dipertahankan. Dengan menunaikan zakat, kesenjangan antara si miskin dan si kaya akan berkurang, dan pada akhirnya keharmonisan serta kerukunan antar umat akan selalu terjaga. Dalam kitab Busyral Karim, Syekh Said bin Muhammad Ba'asin menjelaskan bahwa perintah menunaikan zakat dalam Islam pertama kali diturunkan pada bulan Sya'ban tahun kedua Hijriah, tepat sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Namun, pendapat yang masyhur di kalangan para ahli hadis, zakat diwajibkan pada bulan Syawal di tahun yang sama, dan khusus perintah zakat fitrah diturunkan 2 hari sebelum Syawal. Selain itu, menurut sebagian ulama, ternyata ibadah zakat juga disyariatkan kepada umat terdahulu, sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Al-Quran pada surat Al-Baqarah ayat 83. "Dan ingatlah, ketika kami mengambil janji dari Bani Israel, janganlah kamu menyembah selain Allah, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Dan bertutur katalah yang baik kepada manusia, laksanakanlah sholat, dan tunaikanlah zakat." Dalam surat Maryam ayat 30-31, Allah juga berfirman, "Dia, Isa, berkata, Aku adalah hamba Allah. Dia telah memberiku kitab suci dan telah menunjukku sebagai seorang nabi, membuatku diberkati dimanapun aku berada, dan telah memerintahkan kepadaku sholat dan zakat selama aku masih hidup." Macam-macam zakat dalam Islam. Ada berbagai zakat yang diwajibkan di dalam Islam, yang kesemuanya terkelompokkan menjadi 2 jenis zakat, yaitu zakat badan dan zakat mal. Zakat badan merupakan zakat yang wajib ditunaikan untuk mensucikan diri kita. Yang termasuk zakat badan adalah zakat fitrah,
Sedangkan zakat mal adalah zakat yang wajib ditunaikan untuk mensucikan harta yang kita miliki. Dan yang termasuk zakat mal adalah 1. Masyiyah atau hewan ternak, meliputi unta, sapi, kerbau, dan kambing. Yang kedua nakat, meliputi emas dan perak, termasuk uang emas ataupun uang perak. Yang ketiga zuruk atau hasil pertanian, seperti padi, kedelai, kacang hijau, jagung, kacang tunggak, dan gandum. Yang keempat simar atau buah-buahan, meliputi anggur dan kurma. Kemudian yang kelima adalah arudut tijarah atau harta perdagangan. Dan yang keenam adalah ma'dan atau hasil pertambangan emas dan perak. Dan rikas, temuan harta emas dan perak dari pendaman orang-orang jahiliyah. Pemirsa yang budiman, zakat merupakan ibadah wajib yang menjadi salah satu rukun dari 5 rukun Islam. Dengan demikian, kita dapat memahami bahwa ibadah zakat menempati posisi yang vital dalam kehidupan Islami seorang hamba. Kita sebagai umat Islam tentu sangat berharap agar kita dijadikan sebagai hamba pilihan yang dapat menunaikan kewajiban-kewajiban yang telah ditentukan olehnya serta menjauhi semua larangan-larangannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali menyembah Allah secara ikhlas, menaatinya semata-mata karena menjalankan agamanya, dan juga agar mereka melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.